kayak gitu. Ada lah beberapa temannya yang memang tahu Rizky lah, anak gitulah, anak gimana sih, anak muda nge-cafe lah, mungkin clubbing juga atau apa ya, biasalah anak muda dengan umur Rizky segitu. Nih sebelumnya kan lagi marak nih berita soal RB ya. Kak Ivon sendiri kenal sosok RB nggak sih Kak, yang Kak Ivon kenal sejauh mana? Iya, jadi sosok Rizky Bilar atau RB itu aku kenal udah lama banget. Pada saat kita pertama kali main di FTV, beberapa kali aku jadi ibunya dia. Jadi sosok ibu tuh ada di aku, dan dia tuh merasa aku tuh jadi ibunya dia. Jadi aku ada ikatan batin sama dia pada saat kita pertama kali main, kedua dan ketiga dan seterusnya gitu loh Mbak. Tapi kalau untuk pribadinya dia sih emang sejauh aku tahu, dari pertama aku kenal dia, anaknya baik, ramah, sopan banget dan humble, dan dia memang suka ngobrol, dan dia anaknya pintar banget. Itu yang aku tahu. Itu tahun berapa Iya, Kak? sejak kapan, tahun berapa? Itu tahun 2019, kita syuting di Jakarta Timur, judulnya Sate Ayam Bumbu Cinta FTV. Sebagai ibunya. Aku sebagai ibunya. Dia berperan sebagai Juki dan aku sebagai ibunya Juki. Tapi sejauh selama syuting bareng RB sendiri, Kak Ivon setelah kelar syuting pun masih tetap keep kontak juga nggak Keep sih Kak? kontak. Waktu itu kan kita WA-nya masih nomor yang lama kan. Ayo Rizky gitu. Tapi namanya dia anak muda kan, aku juga kan harus jaga privasi juga kan. Kita berteman tuh hanya untuk hubungan kita ada kerjaan nanti di FTV yang kita sama-sama terlibat gitu lah. Sejauh mengenal RB sendiri, sosok RB di mata Mbak Iwan seperti apa sih? Iya, karena memang aku kan orangnya juga suka pengen tahu. Jadi pada saat aku ketemu dia, aku cari dong. Dia kan pemeran utama. Aku pikir sombong kali. Aku cari dia, di mana nih anak nih. Aku lihat, wah dia udah sama teman-temannya. Ada si siapa gitu, Mas Saji lah siapa kan. Hai Rizky, aku tegur gitu dong, aku sapa. Terus dia gini kan, oh ya aku ini ibu kamu yang jadi ibunya Juki. Oh, aku Mbak Ivon. Oh Mbak Ivon, dia langsung ketawa, baik banget. Aku mau dong foto sama Rizky, malah fotonya berkali-kali lagi. Pokoknya dia yang selfie gitu-gitu kan. Jadi anaknya memang inisiatif gitu kalau aku bilang. Nggak nyangka juga kan dengan kejadian kayak gini. Banyak sekali cerita tentang dia di lokasi syuting yang kita bareng-bareng waktu itu kan. Tapi selama kenal dengan RB sendiri di lokasi syuting, ada nggak sih sesekali sosok yang dia seperti temperamen, egois, atau kearoganannya dia gitu di lokasi seperti apa? Nah ini dia yang aku memang melihatnya tuh nggak ada. Karena setiap judul itu, bahkan waktu dia kecelakaan, eksiden, waktu di Sate Ayam Bumbu Cinta itu tangannya patah kan. Tapi dia nggak marah, nggak apa. Dia diam, padahal aku pikir ya ampun matilah, jangan sampai dia ngamuk, bahaya nih kalau dia ngamuk. Sementara hari pertama udah syuting kan, hari kedua kan nggak mungkin diganti sama dia. Iya kan, maksudnya nggak mungkin diganti orang lain kan gitu loh. Jadi dia tuh menerima apa adanya, malah nerimo gitu loh. Bahkan aku dengar-dengar dia udah selesai, udah dibius, udah dijahit, dia syuting lagi. Nggak komplain, nggak ngamuk-ngamuk, aduh ini gimana sih tangan saya. Jadi dia tuh baik di situ aku lihat. Tapi pernah nggak merasakan yang tadi sempat ditanyakan, kearoganan itu keluar gitu saat di momen tertentu misalnya? Nah, momen-momen tertentu nggak ada, malah dia bercanda terus. Bahkan kita syuting aja sampai kelar jam 2 malam, jam 3 malam dia ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa sama aku lagi bikin video, malah dia ngambil itu kamera aku. Malah dia nyolot juga gitu kan. Anaknya sih memang benar-benar suka bercanda kalau Rizky itu. Tapi di tahun 2019 sosok RB sendiri sudah playboy kah atau seperti apa sih Kak? Iya kalau itu sih agak-agak pecicilan sih, emang dia mungkin ramah ya sama aku juga, meskipun aku ibunya, dia itu anggap mungkin aku kakaknya, mungkin dia panggil Mbak gitu kan. Mbak, barang aku ketinggalan di kos-kosan aku. Emang Mbak tinggal di mana? Dia nanya aku gitu kan. Aku di Kalibata. Nah itu tahun berapa kan? Aku di Kalibata udah 10 tahun. Terus nggak tahu ya kan, sekarang ada gosip katanya dia inilah, ada yang ini tante-tante. Sampai dikira aku yang jadi tantunya, karena waktu itu kan dia nanya, begitu dia tahu aku di Kalibata, nah langsung dia, boleh nggak aku titip sesuatu? Mbak Ivon pulang nggak dari lokasi syuting? Kalau pulang tolong ambilin barang aku ya. Apa aku kirim pakai Gojek apa Tiki ya, kata dia gitu. Nggak apa-apa, aku yang ambil aja. Tapi karena udah malam, terusin aku nggak di take,
Makanya aku udah deh nggak usah kalau gitu, Rizky kayaknya nggak bisa deh, nggak kejar nih waktunya. Nah, akhirnya udah manajernya yang bawa Derry waktu itu ke lokasi kita di Megamendung, jauh banget kan dari Jakarta Selatan, di Pasar Minggu kalau nggak salah, dulu dekat-dekat Lenteng Agung. Ngomongin 10 tahun di Kalibata Iya. dan isu-isu negatif perihal RB di Kalibata sendiri, mendengar itu tersebut nggak sih Kak Ivan? Iya, makanya inilah yang kenapa sampai saya muncul, karena pada saat ada banyak sekali netizen dan ada gosip yang menyatakan bahwa dia itu dipelihara sama tante-tante yang punya salon di Tower Flamboyan. Nah, yang punya salon di Tower Flamboyan itu namanya Yopi, sahabat saya. Makanya disitulah kelihatan begitu saya posting foto saya di TikTok. Loh, ini tante Ivon ya yang jangan-jangan ini tantenya kan. Makanya saya klarifikasi juga bahwa bukan. Dan kita di Kalibata itu kan punya komunitas juga. Dan aku kan juga di sana, aduh 10 tahun aku tinggal di Kalibata, masa sih aku nggak tahu gosipnya Rizky. Sementara di sana artis-artis semua kan teman aku, misalnya Kiki The Potter, Dinar Candy, terus siapa sih yang aku nggak kenal, karena aku juga manajemen artis kan. Otomatis siapapun artis yang di Kalibata, kayak Robby Purba juga dulu satu tower sama aku di Jasmine, terus Mes, bahkan kan kita kerjasama waktu itu. Jadi kalau Rizky bilang ada gosip-gosip kayak gitu, kenapa aku nggak tahu ya, itu yang aku juga bingung gitu loh. Bahkan dikabarkan udah punya anak juga Iya, sebenarnya gitu. aku sampai nanya loh, penasaran, aku tanya sama yang paling, ya apalah di Kalibata itu ya, yang paling menguasai lah area-area sisi gelapnya Kalibata. Tapi mereka nggak bisa ngebuktiin. Jadi makanya aku bilang, ini berani banget ya orang bikin gosip di YouTube, bukan YouTube, internet kan. Apakah itu nanti kalau Rizky tahu dan Rizky bisa nuntut kan, itu yang bahaya juga kan. Jadi kayak pencemaran nama baik gitu loh. Tapi komunikasi terakhir sendiri dengan RB sejauh Iya. kapan? Karena memang kita udah ganti nomor WA, jadi kan aku DM. Nah, karena begitu dia ada masalah, aku kan support dia, Rizky sabar ya, aku tahu kamu baik, aku bilang gitu. Tapi dia mungkin karena nggak bisa baca saking banyaknya yang masuk, aku juga merasa itu wajar, manusiawi dia nggak balas karena dia lagi stres, depresi dengan semua yang ada, dengan kekerasan dalam rumah tangga yang sekarang dia lakukan terhadap Lesti, nggak tahu. Jadi mungkin hanya beberapa orang aja yang dia respon gitu. Kaget nggak sih dengan adanya dugaan KDRT yang dilakukan sama RB? Iya, kaget banget, nggak nyangka. Makanya saya langsung buka semua file saya tentang dia juga. Saya bilang, ini anak, saya langsung ingat memori-memori zaman dulu. Setahu saya nggak begitu. Dan pada saat kita terakhir ketemu di lokasi syuting yang sama Nikita Willy, dia waktu itu peran utama juga kalau nggak salah, sebelum dia main di Jodoh Wasiat Bapak. Dia itu malah lari-lari kejar ini, karena kan scene-nya banyak banget kan. Mbak Ivon, gitu-gitu aja dia terus kan sama aku. Biasa-biasa aja, santai gitu kan. Nah, itu yang aku tahu sama dia. Nggak ada sesuatu hal yang kita tuh sampai, ih Rizky nggak bagus, nggak ada gitu loh. Baik-baik aja. Sendiri pada masa dia tinggal di Kalibata itu, yang Kak Ivon tahu kayak tantenya ataupun yang diduga dia memiliki anak gitu, tahu nggak sih circle-nya dia gitu? Kalau di Kalibata dia pasti datang dengan teman-teman cowoknya kan gitu loh, karena dia nggak mungkin jalan sendiri. Yang aku tahu circle-nya dia ada beberapa temannya dia tuh yang memang dari Medan, dia kan anak Medan. Kadang dia nongkrong di kafe mana, temannya dia kasih tahu, Mbak Ivon aku lagi sama Rizky nih, kayak gitu. Ada lah beberapa temannya yang memang tahu Rizky lah, anak gitulah, anak gimana sih, anak muda, nge-cafe lah, mungkin clubbing juga atau apa ya, biasalah anak muda dengan umur Rizky segitu. Tapi kalau dengan urusan tantenya dia dan sampai anak itu nggak bisa dibuktikan. Dan memang aku nggak pernah dengar, aku baru dengar setelah ada yang ngomong di internet ya kalau nggak salah ya. Ada yang bilang dia punya tante, ada yang bilang dia punya anak gitu kan. Bahkan tinggal di jadi Kalibata. simpenan seorang lawyer juga mungkin Iya, gitu kan. lawyer di Kalibata, tapi bukan di Kalibata kali ya. Sama pernah jadi simpanan transgen, mohon maaf, Siapa? Transgender. Oh my god. Nah, itu dia yang aku sampai kasihan juga, masa sih Rizky kayak begitu. Dia tuh kan punya duit. Satu ya, dia bukan pemain figuran. Dulu mungkin pada saat awal-awal dia berkarir, dia berjuang, nggak punya mobil, hanya naik motor mungkin. Tapi setelah dia berkarir sampai dia punya honor yang lumayan gitu kan, masa jadi simpenan ya? Aku sampai bertanya-tanya juga, ini benar apa enggak gitu loh. Yang bisa membuktikan kan Rizky nanti. Sama kalau misalnya memang ada yang mengakui gitu kan ya Mbak ya. Jadi kita hanya melihat aja nih, pengen tahu nih yang sebenarnya.
Tapi Kak Ivon, mohon maaf nih sekali lagi, awal Kak Ivon tahu juga RB punya tante yang melihara di membiayai Kalibata dirinya. gitu. Kak Ivon sendiri pertama kali taunya dari berita kah? Dari Atau berita. Aku tahu dari berita internet. Nah, makanya kita sesama, biasalah. Aku kan sebenarnya kan kalau mau dibilang tante, umurku juga udah tante kan gitu loh. Makanya teman-teman aku yang notabene memang di sana juga bergaul sama brondong-brondong, aku kan tahu siapa-siapa tante. Inilah tante, aku nggak usah sebut namanya. Ya, mereka kan sampai ya siapa ya? Sampai bingung kan. Sementara tante-tante di sana kan teman kita juga gitu loh di Kalibata. Iya kan, siapa tuh tante sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi kayaknya mungkin gosip aja kali ya Mbak ya. Tapi sempet nggak sih Kak Ivon sendiri dapat komenan dari fansnya gitu banyak. yang menduga kira, mohon maaf, ke Kak Ivon yang Iya, justru itu yang aku mau klarifikasi ya Mbak. Jadi bukan aku yang jadi tantenya, karena di TikTok itu setelah aku posting aku sama Rizky, ya ini ya tantenya Rizky kali yang di Kalibata. Nanti dikira aku yang pelihara Rizky, tapi itu bukan sama sekali. Jadi aku ibunya Rizky di FTV, sering banget jadi ibunya dia. artinya memang Rizky zaman yang Kak Ivon kenal pun memang dia udah punya peran utama. Iya, zaman aku dia udah peran utama dan dia honornya udah bagus. Dia kontrak eksklusif selalu. Tapi kalau sering bergonta-ganti pasangan gitu, pacar, pas di masa mudanya sebelum menikah dengan Lesti, zaman tinggal di Kalibata, gimana tuh Kak Ivon? Kalau bukan sih, dia nggak pernah bilang dia tinggal di Kalibata sih Kak. Karena waktu itu pada saat dia udah peran utama dia kos. Tapi bukan di Kalibata, dekat di Kalibata. Itu yang dia bilang sama aku. Tapi kalau untuk ganti-ganti pacar gitu, Dia nggak bilang, karena aku juga kan waktu itu nggak ada berita tentang dia ganti-ganti pacar, karena dia anaknya waktu itu alim banget Mbak. Kalaupun memang dia tinggal di Kalibata, harusnya kan waktu itu dia minta dong, dia bilang dong, Mbak Ivon aku di tower sebelah Jasmine misalnya, di tower ini tower itu kan, dia bilang dia kos dekat-dekat Kalibata City. dan itu dimanajeri sama Derry, bukan Iya. Ricardo. Bukan Derry, sama Derry, bukan Ricardo. Dan di Loksud juga nggak pernah dia dekat sama perempuan-perempuan lain gitu misalnya, Kak Ivon? Nggak ada dia dekat. Yang sama aku ya, waktu itu kan ada Dinda Kirana, dia bisa-bisa aja, dia ramah dan suka bercanda. Sempat main di Jodoh Wasiat Bapak juga ya Kak Ivon ya? Iya, kalau aku waktu jadi di Jodoh Wasiat Bapak itu aku season pertama sebelum Rizky Bilar, jadi aku ibunya Billy Saputra. Yang misteri mayat dalam koper tuh aku yang jadi ibunya Billy. Setelah itu season 2 Billy kan udah nggak ada, jadi mereka itu termasuk aku yang diganti lagi, karena kan suasana baru. Kak Ivon, kalau untuk circle-nya RB pada saat itu ada siapa aja sih? Mungkin Adiskai udah jadi circle-nya juga, bukan? Iya. Atau Haris Priza? Iya, itulah mereka circle-circle anak muda. Kalau kita kan orang tua, kita cuman tahu anak kita ini Rizky kenapa gitu kan. Aku juga pengen ketemu dia sebenarnya Mbak, cuman kan ya gimana, ya kan susah. Iya. Oke. Ada penegasan. Iya, thank you Mbak.